Saudaraku seiman, kita tahu bersama-sama dan kita tentu pernah lalui dalam hidup kita. Bahkan mungkin sering sekali kita mimpi. Dan mimpi ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil akal atau secara akal tentang buktinya ada alam gaib. Di antaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menjelaskan masalah itu dalam buku beliau tentang masalah mimpi itu bagian daripada bukti adanya alam gaib. Karena kita dalam kondisi tidur tapi melihat diri kita seperti naik di atas tunggangan. Kalau kita mungkin kendaraan sekarang, mungkin naik pesawat, ngobrol sama orang, makan. Kemudian juga ada hal-hal yang kadang-kadang yang kita tidak sukai, ya, mungkin berkelahi dan yang lainnya. Maka semua ini bisa dirasakan efeknya. Pada saat orang bangun, kadang-kadang masih dirasakan efeknya, sementara dia sendiri ada di ranjangnya. Berarti ini secara akal dan bisa kita rasakan setiap saat ada sesuatu yang gaib. Selain daripada tentu banyak hal-hal yang kita bisa rasakan tapi tidak terlihat, seperti perasaan kita, rasa suka, rasa sedih, marah, lapar, haus, kita bisa rasa tapi tidak kelihatan. Maka ini semua bukti-bukti nyata tentang adanya alam gaib secara akal, gitu kan? Bahwasanya ada hal-hal di sekitar kita, kita nggak bisa lihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan. Saudaraku seiman, mimpi ini dibagi tiga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Nabi yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Kalau Nabi SAW bersabda, mimpi dibagi atau terbagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama, mimpi buruk dan menakutkan, juga menyedihkan. Dan kata Nabi, pastikan itu dari syaitan. Saya ulangi, mimpi yang pertama ini mimpi buruk yang kita tidak suka, menakutkan dan menyedihkan. Semua itu dari syaitan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mimpi yang menggelisahkan seseorang karena terus saja terbawa walaupun dia sudah bangun. Dan ini biasanya disebabkan karena gejolak yang sedang ada di benaknya, baik di hati ataupun di pikirannya. Misal dia sedang berpikir untuk membuka sebuah usaha, terus kemudian dia berpikir untuk meminjam uang dari seseorang, atau dia berpikir untuk mau model tertentu tokohnya, kemudian dia mimpi melihat itu karena terbawa dengan perasaan dia, ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang merupakan petunjuk dan merupakan cabang dari mukjizat kenabian, atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mimpi itu tiga macam. Bisikan hati, maksudnya tadi di hadis yang sebelumnya poin nomor 2, gitu ya. Bisikan hati artinya apa yang sedang terlintas di benak dia, yang terlalu dia fikirkan sehingga terbawa dalam mimpinya. Oh, dia lagi pengen sekali makan makanan tertentu dan dia tidak dapat, akhirnya datang dalam mimpi. Mungkin yang bujang-bujang pengen sekali nikah sama seseorang, tapi dia mengkhayal tidak bisa dijangkau, lalu mimpi menikah sama orang itu. Itu bisikan-bisikan hati. Yang kedua, kata Nabi SAW, ditakut-takuti oleh syaitan. Ini mirip tadi dengan hadis yang sebelumnya, bagian yang pertama. Ya, cuma di sini ya, terbalik. Dan yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah itu tadi mirip juga dengan hadis sebelumnya. Dia adalah bagian ketiga, itu dikenal dengan ru'ya shadiqah. Teman-teman sekalian, beranjak daripada sabda Nabi alaihissalam tadi, dua buah hadis yang sahih ini,
Maka para ulama hadis merincikan, mengatakan bahwasanya mimpi yang pertama yang dianggap dari syaitan atau mimpi dari syaitan tidak perlu seseorang menceritakannya, apalagi ditakwilkan atau ditafsirkan. Semua yang membuat antum sedih, membuat antum gelisah, gak usah cerita, tutup mulutnya. Mau sama pasangan hidup kah, mau sama teman di kantor, mau sama sahabat, gak usah diceritain. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayatkan Imam Muslim, bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku mimpi melihat kepalaku dipenggal. Lalu kemudian kepalaku itu menggelinding dengan cepat dan aku berusaha mengejarnya untuk memegangnya. Apa yang dimaksud dengan itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, apabila syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu, maka janganlah kau menceritakannya. Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, setelah itu saya pernah mendengar Nabi SAW sampaikan di atas mimbar, bila seseorang di antara kalian dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya, maka janganlah dia ceritakan. Jadi apapun sifatnya, kalau sedih segala macam, tidak perlu sama sekali ceritakan. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, apabila kalian bermimpi buruk, apabila kalian mengalami mimpi buruk, kata Nabi SAW, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dampak buruk mimpi tersebut. Kemudian jangan ceritakan kepada orang lain mimpi itu, atau jangan ceritakan mimpi tersebut pada siapapun. Maka mimpi itu, kalau dia lakukan 3 hal tadi, baca isti'adzah, meludah sebelah kiri 3 kali, tidak ceritakan sama orang, maka dampak buruk mimpi tersebut tidak akan mengganggunya, atau maka mimpi itu tidak akan memberi dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih ini. Sementara mimpi yang kedua, tadi itu mimpi yang pertama ya. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang tadi bisikan hati maksudnya. Kita berbicara riwayat pertama yang saya sebutkan. Kalau di riwayat kedua ini disebutkan kriteria yang pertama. Yang bisikan-bisikan hati, yang kita cenderung mau makan, kita cenderung suka sama orang. Masuk dalamnya masalah ini biasanya mimpi junub ya. Terlalu suka sama seseorang berlebihan, akhirnya dia mimpi biologis di situ. Bahkan kadang-kadang ada orang bangga, dia bilang, ya paling tidak mimpinya. Maka ia juga melakukan hal yang sama seperti poin pertama tadi. Dia baca isti'adzah, dia meludah 3 kali sebelah kiri, kemudian dia tidak menceritakan kepada orang lain, sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga adalah ru'ya shadiqah tadi ya. Mimpi yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda hukumnya. Misal semua yang menggembirakan seperti misalnya, dan tidak ada kemaksiatan ya, dalam arti kata gembira di sini memang menggembirakan positif, seperti antum melihat mengunjungi atau tawaf di Ka'bah, masuk ke surga ya, ikut berjihad ya, atau sedang sholat berjamaah, atau mimpi mengisi pengajian atau hadir di pengajian. Semua itu masuk dalam ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Dan Imam Malik mengatakan tidak seluruh mimpi patut diceritakan, hanya mimpi-mimpi baik saja. Dan termasuk sunnah Nabi SAW memang diceritakan mimpi itu. Kalau mimpi baik ya, sunnah Nabi boleh kita ceritakan. Oh, saya mimpi mendatangi ini dan itu. Misalnya, saya datang ke Mekah, saya mengunjungi masjid Nabi, saya melihat ini dan itu semuanya adalah bagian dari mimpi yang baik. Termasuk mimpi bertemu dengan Nabi SAW.